mengusung kesetaraan gender. Dalam arti selama ini di Kabupaten Tangerang kan belum pernah ada pimpinan perempuan. Apa sih perannya? Saya juga nggak mau perempuan ini dipandang sebelah mata, hanya sebagai pelengkap kuota aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Kali ini saya sudah berada di kantor Ibu Intan Nurul Hikmah. Beliau merupakan calon wakil Bupati Tangerang pada Pilkada November mendatang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mas. Gimana Bu kesibukannya di sela-sela masa kampanye ini Bu? Apa yang dilakuin? Kalau kesibukan tiap hari pasti kita menyapa warga di Dapil, di Kabupaten Tangerang khususnya, dan itu biasanya jadwalnya udah diatur sama tim. Nah kebetulan hari ini agak luang, tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain gitu kan. Hari ini jadi jadwal podcast gitu ya. Lalu terima tamu juga, mau ada meeting sebentar, jam 1 itu juga kita harus meeting sama tim, persiapan pematangan untuk debat kandidat gitu. Oke. Ya. Nah, kenapa Ibu maju di Pilkada 2024 nih? Apa karena sosok kakak Pak Jaki Iskandar, atau karena ayah ingin ngikutin jejak ayah Pak Ismet Iskandar, atau ada dorongan lain Bu? Sebetulnya kemarin saya kan ikut kontestasi di Pileg 2024. DPR Bu ya? DPRD Provinsi Banten. Sebelumnya saya 2 periode di Kabupaten Tangerang, 2004-2014. Tapi habis itu saya istirahat dari dunia politik, tapi di lapangan saya masih tetap menjadi beberapa ketua organisasi dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nggak tahu kenapa memang nggak bisa lepas saja dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Itu pertama. Kedua, niatan untuk maju awalnya nggak ada. Jadi saya ngikutin, mengalir aja, karena apa yang saya lakukan di masyarakat itu emang betul-betul dari hati. Ya. Jadi ketua Himpaudi, jadi ketua Perwosi, ya, aktif di berbagai kegiatan lah. Tapi sejalan dengan waktu, harapan dari masyarakat itu ternyata banyak. Ya, Pak Zaki sendiri kan memang tidak berambisi harus ada yang melanjutkan dari keluarga kami. Tapi sejalan dengan waktu sebelum beliau berakhir masa jabatan, banyak masukan dari ulama, ya, terutama dari tokoh masyarakat dan yang lainnya, bahwa ini harus sustainable, ada keberlanjutan. Dan yang paling memungkinkan maju karena berpengalaman di kabupaten, ya saya 2 periode ini. Cuma kan harus didampingi. Nah sempat ngobrol, kalau saya memang lebih cocok berdampingan sama birokrat. Karena kalau birokrat sama politisi kan saling mengisi lah gitu, iya kan, jadi imbang gitu. Terus kenapa maju? Karena ternyata sepanjang sejarah di Kabupaten Tangerang belum pernah ada unsur pimpinan ini perempuan. Betul. Gitu. Itu aja sih alasannya. Oke. Yang bisa dilihat dari kepemimpinan Bapak dan Kakak apa Bu? Banyak. Terutama ayah ya, bapak saya itu kan bupati juga 2 periode, dan beliau ini birokrat. 2004-2009 itu, 2004-2013 saya masih mengalami mendampingi Bapak ya menjadi bupati dan saya di DPRD. Jadi banyak hal yang selalu kita diskusikan, terutama masalah kebijakan-kebijakan, apalagi yang berpihak dengan masyarakat. Terutama waktu saya baru masuk di DPRD itu, kebijakannya Bapak saya adalah memberikan insentif kepada guru ngaji. Yang sampai sekarang dilanjutkan oleh Pak Jaki. Kenapa diberikan insentif pada guru ngaji? Anak-anak kita itu perlu dibina secara agama dan juga adab. Kenapa guru ngaji? Karena guru ngaji itu yang paling jarang diperhatikan, gitu ya kan? Diperhatikan dalam arti mereka biasanya ikhlas ngajarin di kampung-kampung, tapi nggak pernah tersentuh dari pemerintah gitu. Jadi bentuk insentif itu ya perhatian pemerintah terhadap, atau rewardnya pemerintah terhadap guru-guru ngaji di Kabupaten Tangerang. Jadi pelajaran saya banyak, apalagi orang tua saya ini sangat dekat dengan ulama. Jadi banyak sekali tiap saya turun ke lapangan, ulama-ulama besar di Kabupaten Tangerang itu selalu mengingat apa yang Bapak saya lakukan.
Pak Zaki dan saya ini akhirnya selalu menjaga silaturahmi, baik itu dengan tokoh masyarakat, dengan ulama, dan masyarakat yang memang selalu berhubungan dengan orang tua saya. Jadi tiap saya turun itu saya nggak pernah tuh dengar bicara jelek tentang orang tua saya, tentang Pak Zaki gitu ya. Jadi warisan yang diturunkan kepada kita itu adalah silaturahmi, itu yang harus dijaga sampai sekarang. Kalau bicara persoalan bukan setiap wilayah nggak luput dari masalahnya, Ibu. Pasti. Ibu melihat di Kabupaten Tangerang ini persoalan mendesak yang mesti diselesaikan. Oke, kalau dulu Tangerang itu kan terdiri dari 36 kecamatan. Yeah. Luas sekali Kabupaten Tangerang pada saat sebelum kita pisahkan dengan Tangsel, karena saya bagian dari Pansus Pemekaran Wilayah pada saat itu. Problemnya adalah ketimpangan pembangunan. Jadi Tangsel ini kan lebih banyak mendapatkan porsi pembangunan dibanding wilayah-wilayah yang penghasilan atau pajak penghasilannya juga rendah. Jadi waktu itu dimekarkan karena memang terlalu besar dan sudah bisa berdiri sendiri. Sekarang ini permasalahannya bukan ketimpangan sebetulnya, tapi urusan lingkungan hidup, ya, pencemaran lingkungan, sampah gitu ya. Pak Zaki ini sudah berusaha menyelesaikan sedikit demi sedikit. Salah satunya membangun pusat konservasi mangrove yang ada di Ketapang. Yeah. Kenapa dia bangun itu? Karena mangrove ini ternyata bisa menyerap karbon luar biasa. Jadi untuk menjaga keseimbangan di wilayah utara, beliau bangun itu. Nah, rencana kita akan lanjutkan pembangunan Taman Mangrove ini di 3 kecamatan lagi, Sukadiri, Kronjo, dan Kecamatan Kemiri. Lalu kita juga mau bikin pusat konservasi tanaman bambu. Bambu ini ternyata juga bisa menyerap karbon 2 kali atau 3 kali lebih besar daripada mangrove. Nah, rencananya kita akan bikin itu di Solear, Pak, di Kecamatan Solear. Nah, selain permasalahan lingkungan hidup, sampah pun menjadi skala prioritas di pemerintahan nanti 2024-2029. Jadi sampah ini di Jatiwaringin kita sudah sisa sekitar 5 hektar. Jadi 3 tahun ke depan ini sampah sudah menggunung. Nah, open dumping ini kan sistem yang menurut saya kurang sehat juga. Jadi memang kita harus cari teknologi yang pas gitu ya, penerapannya untuk di Kabupaten Tangerang supaya Kabupaten Tangerang ini zero waste. Cuma kan tidak semudah itu. Dari zaman Pak Zaki sudah ada program yang namanya Kurasaki, mengurangi sampah plastik. Jadi anak-anak itu bawa tempat makan sendiri ya, bawa tumbler gitu ya, tidak bawa atau tidak beli minuman yang di plastik. Tapi cuma sebatas sekolah, merubah mindset itu kan tidak mudah. Ya kan, sekarang aja saya lihat banyak banget orang yang buang sampah di jalan, malah di pembatas jalan itu dia taruhin sampah di situ kayak dihias gitu kan. Saya nggak tahu bagaimana pola pikirnya mereka sehingga kalau itu menjadi menumpuk ya sumber penyakit juga. Nah, ini yang saya dan Pak Maisal ke depan akan tindak serius lah urusan lingkungan hidup terutama sampah. Oke, Bu, bicara tadi soal wilayah utara, kan ada rencana ya pemekaran wilayah kabupaten tuh Tangerang Utara. Ini sepengetahuan Ibu sejauh ini tuh gimana sih? Sebetulnya rencana pemekaran wilayah kabupaten ini yang lebih dulu memungkinkan adalah Tangerang Tengah. Tangerang Tengah. Tangerang Tengah ini sejak terakhir saya jadi di DPRD itu kajiannya sudah mulai dibahas dan ini kajiannya juga sudah masuk. Cuma kan moratorium dari pusat belum dicabut ya, jadi masih belum bisa ada progres lah. Tapi yang memungkinkan untuk dimekarkan ini Tangerang Tengah. Utara ini on proses karena memang secara infrastruktur, perekonomian dan lain-lain belum semua memadai. Kalau yang di tengah ini kan sudah kelihatan lah dia bisa jadi kota sendiri ya, Pagedangan, Kelapa II, Curug, Cisauk, Legok. Mirip-mirip Tangsel dulu ya gitu ya. Tangsel dulu, betul. Karena sudah hampir berubah menjadi perkotaan gitu kan. Jadi memang sudah bisa berdiri sendiri. Cuma kedepannya kalau ditanya, ini Kabupaten Induk khawatir nggak kehilangan sumber PAD? Kita kan sebagai Kabupaten Induk juga harus berpikir, Kabupaten Tangerang ini sudah harus bisa mempersiapkan diri
menjadi wilayah pemukiman dan juga jasa. Karena 1000 industri ini sudah hampir menurun ya, sudah banyak industri yang tutup dan pindah ke Jawa Tengah karena labor cost di sana lebih murah. Artinya sebuah pemerintahan itu harus adaptif terhadap kondisi yang ada. Kita nggak bisa bertahan harus jadi kota industri, nggak bisa. Karena sudah ada pergeseran itu ya kita harus adaptif dengan perkembangan sekarang. Nah, yang terjadi adalah beberapa tempat ini sudah dibangun menjadi kota satelit sendiri. Seperti ke Curup ini sudah ada Paramount Petal yang akan membangun, luasnya itu udah puluhan hektar ya, akan membangun kota satelit sendiri walaupun on proses. Tapi yang sudah kelihatan pembangunannya 50% lebih itu ya Suwarna Sutra. Di Sindang Jaya ini sudah kelihatan bahwa akan menjadi kota satelit sendiri. Kedepannya kita nggak terlalu khawatir karena potensi-potensi PAD di kabupaten itu sebetulnya masih banyak. Jadi gimana kita menggalinya aja ke depan gitu. Yang paling mungkin atau besar untuk di grab dari mana? Pariwisata kah atau? Enggak, jasa. Jasa? Pemukiman dan jasa. Iya, kalau pariwisata alam kita masih bukan banyak hambatan ya, tapi terhambat masalah pengelolaan. Seperti Tanjung Pasir yang ada di Teluk Naga, itu kan tidak bisa dikelola oleh pemerintah karena di bawah naungan Angkatan Laut. Iya kan, kita tidak bisa merenovasi, merevitalisasi juga kita nggak bisa karena itu di bawah Angkatan Laut. Lalu Pulau Cangkir pun juga masih di bawah Provinsi Banten dan Angkatan Laut juga. Jadi kita nggak bisa merehab atau kita nggak bisa merevitalisasi itu sebagai tempat wisata walaupun sudah didengungkan lama bahwa Pulau Cangkir itu salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Tangerang. Yang bisa dilakukan pemerintah itu hanya memperbaiki infrastruktur ke arah sana yang memang ranahnya kabupaten. Lalu ada Gozila Tebing Koja yang ada di Solear. Sebetulnya itu wisata alam yang ditinggalkan dari bekas galian pasir, iya kan? Tapi memang secara pemandangan itu bagus. Kenapa nggak bisa dikelola oleh pemerintah? Karena warga di sana pun kita belum tahu itu sebetulnya lahan siapa gitu, iya kan? Pernah juga dibangun katanya dari CSR, dibangun toilet umum yang rapi, habis Pak dicolongin. Mesin airnya, pintunya. Nah, ini kan yang harus menjadi perhatian kita bagaimana pemerintah daerah bisa mengatur atau membuat peta pariwisata sehingga itu bisa jadi pemasukan juga untuk Kabupaten Tangerang. Kita juga punya wisata religi. Ada makam Solear. Yang mirip-mirip sama Sangeh ya di Bali gitu. Itu pun kemarin saya ke sana dalam rangka sapa warga dekat sana itu nggak terurus dengan baik. Saya tanya siapa yang sebetulnya memaintain ini, dari pemerintah kita juga harus dicek apakah ini milik pemerintah atau bagaimana. Cuma saya terpikir kalau memang tidak bisa dirapihkan oleh APBD, kita harus punya program CSR yang kita bisa rapihkan pakai dana CSR gitu. Karena itu juga potensi. Cuma bayar parkir, harga masuk ke sananya kita nggak tahu itu lari kemana. Nah ini yang harus kita cari tahu apakah itu bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah atau tidak. Lalu wisata religi ziarah di Nyimas Melati di Bunar, Kecamatan Sukamulya, itu pun juga kita sempat perbaiki. Tapi kalau memang itu bisa dikelola sama pemerintah ya itu lebih bagus walaupun kita nggak ada harga masuk ya karena itu wisata ziarah. Paling tidak kita bisa merapihkan, memberikan fasilitas kepada penziarah di sana lebih nyaman gitu. Lalu kalau area Wangsakara kan memang sudah jadi Taman Makam Pahlawan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian bicara tadi kan Ibu bilang jasa ya berarti. Gimana dengan nasib Gen Z yang menurut data BPS nih Bu ya, 9,9 juta di Indonesia. Tidak sedang menjalani pelatihan, tidak sedang bersekolah, artinya mereka perlu dibukakan lapangan pekerjaannya. Ini concern dari Pak Maisal dan Ibu Intan gimana? Usia produktif di Kabupaten Tangerang itu kurang lebih hampir 30%. Artinya kalau lagi booming masalah bonus demografi, kita juga harus berpikir nih pemerintah harus mempersiapkan karena bonus demografi itu kan bisa jadi positif dan negatif terhadap pemerintah. Positifnya adalah bahwa banyak sekali usia produktif di Kabupaten Tangerang yang bisa dimanfaatkan, ya kan, yang bisa dioptimalkan.
Tapi negatifnya kalau kita pemerintah tidak bisa menyiapkan wadahnya, mereka jadi pengangguran gitu. Nah, yang kita harus sikapi, saya sih punya rencana awal sama Pak Maisal ini, kita punya Geraha Pemuda yang ditempati KNPI kemarin, dan itu gedungnya seperti tidak terawat. Nah, saya kemarin bertanya sama Pak Maisal, apakah kita bisa rubah ini menjadi tempat atau pusat pelatihan untuk Gen Z dan anak-anak muda di Kabupaten Tangerang. Jadi semua pusat kegiatan anak muda itu di sana. Tapi kita bangunnya juga jangan kayak gedung-gedung sekolah yang kaku. Jadi yang kalau anak sekarang bilang Instagramable lah gitu ya kan. Jadi kita itu punya beberapa organisasi kepemudaan. Contohnya KNPI. Lalu saya sendiri pembina Kangnong Kabupaten Tangerang sejak 2007, kayak abang nonenya lah. Mungkin mereka bisa bertempat sekretariat di sana. Lalu ada remaja masjid misalnya, atau ya organisasi kepemudaan yang kita bisa taruh di sana semua. Lalu di sana juga ada pusat pelatihan anak-anak muda, kita bikin panggung atau bukan galeri ya, kayak panggung pementasan lah. Mau musik, mau teater dan lain-lain. Di sana nanti juga ada bisnis yang dilakukan oleh anak muda sendiri ya, young entrepreneurs kayak kaos, desain kaos, lalu kafe dan lain-lain. Kita serahkan pengelolaannya kepada mereka, pusat pelatihannya di sana. Jadi mereka itu ada wadahnya, ya kan, dinaungi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kedepannya seperti itu. Jadi kalau untuk pelatihan ini, BLK ini kan kita sudah bangun baru 2, di Jayanti sama di Kosambi kemarin. Targetnya di Kosambi itu kan karena PIK ini akan di Kabupaten Tangerang akan ada sampai 7 katanya, ya kan? Betul. Ini kan sebetulnya kalau dipandang positif side, pantai kita kan direvitalisasi juga sama mereka rapi. Lalu banyak usaha-usaha yang muncul di sana, jadi pelatihan di sana bisa disesuaikan, mungkin barista, hospitality dan lain-lain. Hanya mungkin nanti ke depan kebijakan kita pemerintah daerah membuat kebijakan bahwa mereka harus merekrut sekian persen dari warga lokal untuk bekerja di sana. Dan juga nanti ada BLK Mobile, jadi ada satu mobil yang all in pelatihan untuk BLK, bukan cuma untuk Gen Z, tapi untuk wanita-wanita di Kabupaten Tangerang, pemberdayaan perempuan. Si mobile BLK ini bisa mendatangi komunitas-komunitas langsung ke tempatnya. Jadi mereka nggak harus datang ke BLK, tapi BLK-nya yang jemput bola gitu. Kemudian Bu, soal sebagai perempuan pasti akan concern di bulan Juli nih Bu. Ibu-ibu tuh memasukkan anaknya ke sekolah dan ini setiap tahunnya PR. Ini programnya apa? Karena menambah sekolah saya nggak tahu di Kabupaten Tangerang masih mungkin atau enggak, karena kan pasti ada anggaran prioritas dan lain-lain. Itu gimana penyelesaian? Sebetulnya kalau menambah unit sekolah baru itu kan nggak mudah. Pertama, lahan kita ada apa enggak? Lahan itu jauh dari jangkauan atau tidak. Lalu jumlah anak yang usianya sekolah di sana itu mencukupi atau tidak. Kan nggak mungkin juga kita bikin sekolah baru ternyata nggak ada yang masuk gitu loh, karena usianya nggak masuk ke situ. Itu kan harus dipikirkan. Kalau menambah unit ruangan mungkin iya. Tapi kan kita juga punya BMPS, ada badan sekolah swasta lah yang tergabung asosiasinya. Nah ini akan kita optimalkan mereka. Sekolah di swasta di Kabupaten Tangerang itu kan banyak. Rencana mungkin instead of kita bikin unit sekolah baru, kita subsidi sekolah-sekolah swasta yang nanti akan kita cek grade-nya gitu ya untuk masyarakat sekitar, supaya anak-anak kita yang karena zonasi ini tidak bisa diterima di sekolah negeri bisa juga masuk ke sekolah swasta gratis gitu. Kalau swastanya nggak mau gimana? Swastanya mau, orang udah approach udah, insya Allah udah approach ke kita. Jadi itu yang akan kita lakukan supaya sekolah swasta juga tetap hidup gitu. Kan mereka juga saling bantu lah sama pemerintah. Simbiosis mutualisme berarti ya. Betul. Mereka juga kadang-kadang deg-degan juga kalau kita bangun banyak sekolah negeri, sekolah mereka sepi. Daripada hal itu terjadi, kita saling support aja gitu. Ya kan, jadi pemerintah Kabupaten Tangerang akan mensubsidi sekolah swasta supaya ibu-ibu di Kabupaten Tangerang ini nggak pusing. Sekolah swastanya juga bukan cuma yang nasional plus misalnya, bisa sanawiyah, bisa aliyah gitu kan. Misalnya sekolah agama atau itu memungkinkan untuk kita kasih subsidi gitu.
Kemudian terkait pilkada Bu, Ibu berpasangan dengan Pak Maisal, lawannya Mat Romli Irfansyah dan Zulkarnain Yudhistira. Memandang persaingan ini gimana Bu di Kabupaten Tangerang? Ada satu calon independen dan satu pasangan lain yang memang diusung partai ex penguasa lah gitu. Gimana Bu? Saya sih nggak menganggap semuanya ringan ya. Semua saingan saya anggap berat, sama beratnya. Karena mereka juga pasti punya program-program yang mereka tawarkan untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang. Jadi keunggulan kita adalah saya adalah calon perempuan sendiri yang mengusung kesetaraan gender. Dalam arti selama ini di Kabupaten Tangerang kan belum pernah ada pimpinan perempuan. Apa sih perannya? Saya juga nggak mau perempuan ini dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap kuota aja. Kalau di pemilihan legislatif kan harus ada kuota perempuan terpenuhi 30%. Nah, saya nggak mau cuma pelengkap kuota, tapi kita nggak berdaya gitu loh. Maksudnya kita mau nunjukin bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang ini dengan kesetaraan gender ini bisa melihat bahwa perempuan di kabupaten ini diberdayakan, bukan dilemahkan gitu. Keunggulan kita cuma itu aja. Nah, selebihnya mungkin programnya hampir sama. Hampir sama. Intinya buat masyarakat gitu ya. Untuk masyarakat semuanya. Kalau persiapan debat Bu, kan ada 2 debat ya. Yang terdekat tanggal 19. Ya. Ini gimana Bu? Persiapan debat ini saya sebetulnya nanti siang nih baru mau meeting ya sama Pak Maisal. Kita harus memantapkan kira-kira program kita ke lapangan seperti apa. Karena saya meyakini kalau visi misi memang keluar dari pikiran kita, dari hati kita, memang kita yang buat itu visi misi, apapun pertanyaan dari lawan, insya Allah bisa kita jawab. Karena memang itu murni dari pikiran kita. Kecuali itu visi misi dibuatin, jadi kita apal cangkem. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya teh apal cangkem gitu ya. Kalau lawan nanyanya ada meleset sedikit aja bingung. Gitu, iya kan? Padahal mungkin konteksnya sama gitu. Nah, ini yang akan kita matangkan sama Pak Maisal siang ini gitu ya. Apa-apa kira-kira yang perlu kita garis bawahi, kita juga harus tahu nanti kira-kira lawan akan bertanya seperti apa. Itu aja sih yang kita matangkan gitu supaya masyarakat Kabupaten Tangerang juga yakin sama kita bahwa apa yang kita tawarkan ke masyarakat, program-program kita ini bukan cuma omong kosong. Tapi saya dan Pak Maisal ini sudah berhitung mengenai anggaran dari Kabupaten Tangerang, lalu kira-kira kebutuhan masyarakat apa dan lain-lain gitu. Pertanyaannya kemudian begini, ketika nanti Ibu dan Pak Maisal terpilih, rakyat kan sudah menanti realisasi janji. Nah, kemana mereka harus menagih? Apakah Ibu akan buka forum bertemu warga misalnya setiap hari apa nanti gitu? Itu gimana warga menagih janjinya gitu kira-kira Bu? Gini. Ya kalau bahasanya Pak Zaki ini kan kita belanja masalah ya kalau turun ya. Bahasanya beliau ini kita sapa warga ke lapangan sekarang ini kita belanja masalah dalam arti kita baca kira-kira masalah di kabupaten ini apa sih sekarang. Kemarin kan pemerintahan Pak Zaki yang kedua ini terhambat pembangunan karena COVID. Siapa sih yang tahu COVID ini bakal menyerang seluruh dunia sampai jujur kita sampai standby di rumah berbulan-bulan gitu ya, pembangunan terhambat. Mungkin 3 tahun itu Pak Zaki stuck. Semua anggaran itu difokuskan untuk kesehatan, vaksin dan lain-lain. Lalu sisa 2 tahun terakhir ini pembangunan kan belum maksimal. Makanya saya dan Pak Maisal ini akan memaksimalkan itu. Dan kalaupun nanti kita sudah jadi, kita akan tetap reguler turun ke masyarakat. Dan saya udah bilang sama Pak Maisal, 100 hari program pertama kita harus bisa menuntaskan kemacetan. Paling tidak mengurai kemacetan di tempat-tempat yang kita kunjungin aja kita nggak nyaman macet, apalagi masyarakat gitu, iya kan? Karena saya bilang sama Pak Maisal, saya itu tiap turun Pak, menempatkan diri saya menjadi warga Kabupaten Tangerang. Sehingga apa yang kita rasakan, itu warga pasti rasakan. Yang kedua, operasional truk tanah dari zaman pajak nggak kelar-kelar sampai sekarang, bandelnya ampun. Jadi kayaknya memang kita sudah harus berkoordinasi dengan kepolisian. Mau nggak mau akan seperti itu. Di sub kita personil katanya kurang, Satpol PP ya mungkin juga giginya kurang taring. Jadi memang harus sama penegak hukum ya ke depannya. Mau nggak mau kita harus tegas. Bukan masalah alasan kita banyak
proyek strategis nasional, kan kita nggak larang mereka lewat, Iya. hanya jamnya yang diatur. Itu yang kedua. Yang ketiga ya urusan masalah banjir atau lampu jalan yang masih gelap, belum banyak PJU, ya kan, jalan rusak, itu aja sih. Karena menurut saya masyarakat itu akan merasakan perubahan ketika hal yang hari-hari dia temuin membosankan dan menjadi masalah buat mereka itu bisa terurai gitu. Satu lagi Bu, pelayanan Disduk Capil Administrasi, tuh. ya. Administrasi ini bikin KTP 50 hari nih. Iya, Mohon betul, maaf betul, ini betul, kira-kira. betul. Saya banyak orang mengeluh juga, Iya. malah sampai saya kan juga sama-sama netizen ya, Iya. kita punya sosial media, kita gunakan yang bijak untuk melihat masyarakat ini keluhannya apa. Iya. Sampai masa ngantri pagi-pagi ditaruhin sandal gitu kan, ya kayak zaman batu nggak sih gitu ya, orangnya belum datang sandalnya yang ditaruh gitu. Ngetek dulu gitu. Ngetek dulu gitu. Ke depan sih saya berencana akan mengembalikan semua pelayanan ke kecamatan. Oke. Dan kita juga akan bangun mall pelayanan publik kemungkinan dua titik lagi. Yang pertama sekarang di Mall Ciputra ya, di Citra Raya itu luar biasa juga agak membantu. Lalu nanti di Kosambi, kita ada MPP yang akan kita bangun di Kosambi, di daerah utara, dan juga di sini di tengah. Kalau antara di Supermall mungkin atau di Sumarekon, mall pelayanan publiknya atau di SDC lah. Supaya warga yang di sini juga nggak terlalu jauh. Tapi kayak kependudukan, administrasi kependudukan, kita akan kembalikan ke kecamatan. Berarti Disduk Capilnya ke setiap kecamatan atau gimana nanti? Enggak. Jadi ada perwakilan, kan sebelumnya memang di kecamatan, Iya, rekaman dan cetak itu di kecamatan. Akan dikembalikan seperti itu. Malah yang di Cisauk Manpower-nya itu, gimana? manpower-nya memang mereka dari training sebetulnya. Oke. Udah ada manpower-nya Iya, itu iya, dari awal. Cuma kebijakan pusat kan kemarin dikembalikan ke dinas. Sekarang ya harus kita kembalikan lagi karena kemarin ditaruh di dinas ya antrinya gila-gilaan gitu, ya kan. Nah, nanti ke depan ada beberapa kecamatan yang kita bikin drive-thru. Yang udah jalan sih di Cisauk. Cuma ya tetap aja ya masyarakat Kabupaten Tangerang ini drive-thru, tetap aja dia turun gitu. Agak susah juga, makanya saya bilang e-government, digitalisasi segala sesuatu di Kabupaten Tangerang itu masih setengah jalan bisa dilakukan karena hampir 50% penduduk kabupaten itu penduduk tradisional. Iya. Yang belum paham cara menggunakan aplikasi gitu kan. Jadi ya kita harus beradaptasi lah dengan hal-hal seperti itu gitu. Pemerintahnya berarti yang harus lebih Pemerintahnya luas yang gitu. harus lebih luas, ya. Bu, saya minta diceritain Bu, Ibu ke pembaca kita, ke pemirsa kami. Ibu ini kan dikenal sebagai anggota dewan gitu ya, anaknya Pak Ismer, adiknya Pak Jaki. Tapi sebetulnya seperti apa sih Bu Ibu tuh menempuh masa kecil sampai saat ini gimana? Bisa ceritain Bu? Waktu kalau kecil ya. Kecil, Ibu lahir di saya mana? di Tangerang. Tangerang. Saya lahir di Tangerang 31 Maret tahun 76. Jadi beda sama Pak Zaki itu hampir 3 tahun ya bedanya. Jadi kalau sama adik saya tuh hampir 5 tahun. Jadi lama nih kita berduaan nih Pak Jaki sama saya. Nah, saya itu waktu kecil malah lebih tomboy dari Pak Jaki ya. Kalau Pak Zaki tuh karena mungkin dia kakak, dia lebih sering ngalah sama saya. Cuma yang lebih kalau bahasa Sunda mah badung gitu ya, itu saya suka jahil sama kakak saya gitu kan. Ya namanya anak-anak suka berantem rebutan coklat apa gitu ya. Apalagi ketika adik saya lahir, adik saya laki-laki, kakak saya laki-laki. Saya anak nomor 2, perempuan sendiri. Cuma nggak pernah dimanja. Jadi saya itu malah cenderung yang mandiri. Kalau ibu dulu pergi sama bapak gitu ya, saya ngurusin adik saya gitu. Kalau Pak Zaki itu kan ya namanya kakak, dia udah lebih banyak di luar beraktivitas. Cuma ya saya jadi agak tomboy aja sih. Cuma memang dari kecil saya suka berorganisasi. Jadi ikut kegiatan-kegiatan ekskul itu suka karena saya dulu pernah ikut marching band. Saya SMP berarti dari SMP atau SMP SMA. SMP di mana? SMP 1 sama Pak Zaki. SMA sama SMA 2 sama-sama alumni. Lalu saya ikut OSIS, saya aktif juga di OSIS gitu ya. Dan waktu kuliah sama-sama saya di Australia itu saya masuk di PPIA. Tapi sempat ada jeda ya, Ibu nggak langsung kuliah ya? Atau? Enggak, saya dari SMA langsung kuliah. Oh langsung ya? Saya ngambil D3 dulu baru S1. Oh oke. Iya, D3-nya bisnis juga. Sama-sama Pak Zaki itu international trading untuk D3-nya. S1-nya saya ambil business administration. Gitu. Nah, kemudian ketika balik
kenapa terjun lagi di politik? Sebetulnya waktu balik dari kuliah dulu itu nggak langsung di politik, Mas. Saya sempat kerja di advertising agency, di Matahari Advertising. Dulu tuh Matahari second biggest Indonesian agency lah pada masanya. Ya seneng lah karena saya nggak minta bantuan orang tua buat masuk perusahaan itu kan, karena sebetulnya bapak kan udah lo masuk aja di sini. Saya lebih terbebani secara moral ketika dimasukin sama orang tua gitu dibanding kita masuk sendiri. Bukan so idealis, tapi ada pemikiran bahwa aduh jangan deh berat bawa nama beban orang tua pada saat itu. Jadi hampir 4 tahun saya bekerja di agency, jadi pahamlah bagaimana cara berkomunikasi dengan visual gitu ya. Bikin jargon-jargon itu udah paham gitu ya. Terus ketemu berbagai macam klien dengan segala macam produknya gitu ya. Setelah itu ibu saya kebetulan minta bagaimana kalau kamu nerusin jejaknya mama. Pada saat itu Pak Zaki belum mau jadi politisi, dia masih jadi pengusaha pada saat itu. Kenapa mah harus nerusin di politik? Saya tuh dulu paling nggak paham masalah politik. Kayak ibu saya tuh selalu ngurusin rakyat apa sih gitu kan. Kalau bapak ya iya di pemerintahan gitu kan. Tapi ibu saya tuh lebih kayak all out banget gitu loh di politik. Saya lihat kenapa sih mama tuh pulang malam ngurusin masyarakat gitu ya. Sampai beliau minta ayo deh masuk ke politik gitu. Terus lanjutin lah gitu, maksudnya karir ibu saya di politik. Awalnya saya masih mikir gitu ya, tapi lama-lama ya udah deh boleh saya masuk di Golkar. Pada saat itu kan 2004 belum suara terbanyak, masih nomor urut. Pak Zaki berarti udah jadi ya? Belum. 2003? Pak Zaki 2009 dia baru DPR RI. 2003 masih bapak ya? Iya. Jadi 2004 masih muda sekali, under 40 waktu itu ya. Under 30 malah. Jadi ibu saya masukin saya di Golkar, cuma dia tanya, kamu mau di dapil mana? Saya pilih dapil 1. Ibu saya kaget tuh, kenapa kamu pilih dapil 1? Kan menurut ibu saya itu dapil yang berat, karena jauh lokasinya. Saya bilang, nggak masalah, justru saya mau tahu masyarakat di Kabupaten Tangerang itu seperti apa. Jadi kalau dulu nomor urut 1 itu kita tiduran aja di rumah jadi gitu ya. Ada istilahnya kan gitu, iya bener Bu, udah nomor 1 mah udah nomor 1 mah dulu Pak, udah nomor jadi aja gitu ya. Cuma saya berpikir, oh nggak bisa saya seperti itu. Saya mau jadi wakil rakyat tapi nggak tahu masyarakat yang mau saya wakili itu kayak apa. Jadi mulailah saya terjun udah jalanan tuh 3 raksa luar biasa. Masih kayak Kubangan Kebo dulu ya kan. Wah masih tanah merah, jadi belum ada pembangunan yang signifikan. Jadi saya turun langsung ke masyarakat, terus banyak masyarakat yang gini, alah Bu, paling juga nanti kalau udah jadi lupa sama kita. Saya cuma mikir, apa iya ya semua dewan kayak begitu. Terus tiap saya datang kemana-mana, mereka tuh selalu sinis gitu loh. Alah Bu, ntar juga jadi dewan. Tapi saya pikir, oh ntar saya jadi, saya buktikan bahwa saya tidak seperti mereka. Jadi begitu saya jadi, saya berpikir bahwa saya juga fight. Walaupun saya nomor 1, saya harus kenal sama masyarakat saya, yang saya wakili kayak apa, dan mereka juga harus tahu saya. Lah kalau kita jadi ujuk-ujuk jadi, terus nggak tahu masyarakat saya yang di mana nih, yang kebutuhan mereka apa, kita nggak tahu gitu kan. Jadi ketika saya jadi, saya jalankanlah itu. Tiap saya reses saya turun gitu kan. Saya aspirasi mereka saya realisasikan. Jadi ternyata saya mikir, oh banyak ibadahnya ternyata sebetulnya. Politik itu kan dibilang kotor kalau oknumnya yang bikin. Kalau kitanya niatnya lurus aja sih alhamdulillah 2 periode selesainya husnul khotimah saya gitu. Istilahnya amit-amit nggak kepanggil kejaksaan atau apalah gitu. Jadi memang kembali lagi gimana orangnya, gimana niatnya. Insya Allah kalau niat yang baik-baik aja, insya Allah dimudahkan semuanya. Oke, Bu, terakhir Bu, Ibu besar di keluarga politisi ya? Birokrat dan politisi. Nah, apa yang dipesankan Bapak dan Ibu kepada Bu Intan terkait pencalonan hari ini, ataupun ketika yang lalu-lalu menjabat sebagai anggota dewan? Ya Bapak pasti role model ya gitu. Nah tapi gimana, apa yang dipesan?
yang sampai sekarang saya pegang, Pak Zaki juga pegang adalah kita harus niatkan atau luruskan niat kita untuk mengabdi buat masyarakat. Kalau istilahnya sih kita wakafkan diri kita untuk masyarakat dan untuk ngebangun Kabupaten Tangerang. Dan pesan orang tua saya itu jaga silaturahmi sama semua yang sudah terbangun. Makanya mungkin Kang kalau lihat di Kabupaten Tangerang banyak sekali loyalis keluarga kita ini yang tanpa disuruh pun mereka udah bergerak gitu, karena ini tetap dijaga. Dari Bapak, Pak Zaki juga rawat, saya juga harus merawatnya gitu. Itu yang dipesankan orang tua, karena kita jangan sampai datang cuma gara-gara mau nyalon. Udah jadi kita lupa sama mereka. Nah itu yang Bapak saya tekankan, bahwa jangan lupakan jasa orang sekecil apapun gitu. Dan dirawat silaturahmi sampai sekarang. Dan jadi pemerintah itu kan kepala daerah nggak gampang. Kita harus hati-hati gitu, jangan sampai tersandung masalah. Ya alhamdulillahnya Pak Zaki juga kan ya landingnya smooth lah. Itu walaupun ya namanya masyarakat ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang namanya seorang pemimpin itu ya memang harus menghadapi hal seperti itu, pro dan kontra, suka dan enggak. Sehebat-hebatnya ayah saya pasti ada orang juga yang tidak suka. Sehebat-hebatnya Pak Zaki ada juga, tapi kita bagaimana menyikapinya, kita harus ambil keputusan yang banyak manfaatnya daripada banyak mudaratnya. Itu aja sih. Manggil Pak Zaki apa sih? AA. Oke, siap. Makasih banyak. Makasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga udah mau hadir ke base camp kita. Siap. Yang kecil ini. Tapi insya Allah isi bincang-bincangnya bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya, demikian Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Obrolan saya bersama Ibu Intan Nurul, calon Wakil Bupati Tangerang di Pilkada November 2024 mendatang. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.